Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Widya Cahyati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Analisis Regresi Multilevel untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap capaian siswa pada aksi 2019 di bawah bimbingan Dr. Insinyur Budi Susutyo MS dan Insinyur Aam Alamudi MS. Pendidikan merupakan sektor penting untuk mencetak generasi bangsa dalam menghadapi tantangan di era abad ke-21 ini. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, terdapat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang terjadi pada saat ini, mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Salah satu tujuannya sebagai penentuan mutu satu pendidikan. Berdasarkan laporan hasil UN 2015, rata-rata hasil UN pada jenjang SMP hanya sebesar 51,7 pada mata pelajaran matematika, bahasa, dan sains. Program National Student Assessment atau penilaian asesmen pelajaran nasional merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, sains, dan matematika yang diselenggarakan 3 tahun sekali dan diikuti oleh 79 negara. Berdasarkan hasil PISA 2018, Indonesia hanya meraih peringkat 70 dari 70 negara pada bidang matematika. Siswa Indonesia hanya mendapatkan nilai yang jauh di bawah rata-rata pada literasi membaca, sains maupun matematika. Hal ini mengindikasikan bahwa mutu pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap capaian siswa. Salah satu upaya Puspanik Kemendikbud adalah menyelenggarakan program pemantauan mutu pendidikan melalui survei, yaitu asesmen kompetensi siswa Indonesia. Program tersebut berupa asesmen yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa pada topik-topik penting seperti matematika, sains, dan membaca. Selain itu, survei harus bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan siswa serta mengidentifikasi faktor siswa dan sekolah yang berpengaruh terhadap capaian siswa, yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jumlah telah dilaksanakan pada bulan Juli Agustus yang ditujukan pada siswa kelas 9 di sekolah sampel yang tersebar di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia. Instrumen asli terdiri atas angket kepala sekolah, guru, dan siswa, sedangkan instrumen siswa terdiri atas kognitif dan non-kognitif. Instrumen kognitif terdiri atas angket soal matematika, sains, dan membaca, sedangkan instrumen non-kognitif terdiri atas angket literasi keuangan, global awareness, Asital Literacy Wellbeing, and Teacher Support. Dalam penelitian ini, instrumen non-kognitif digunakan adalah literasi keuangan, sedangkan instrumen kognitifnya adalah bidang matematika. Metode penarikan contoh yang digunakan pada aksi 2019 adalah multi-stage probability sampling, di mana tahap 1 milik kabupaten, tahap 2 milik sekolah, dan tahap 3 milik siswa. Berdasarkan metode pengambilan contoh tersebut, data tersebut memiliki struktur data yang berjenjang di mana siswa sebagai level 1 tersarang dalam sekolah sebagai level 2. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian siswa dipengaruhi juga oleh mutu sekolahnya. Untuk mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap capaian siswa dalam bidang matematika, selain faktor siswa, faktor sekolah juga diidentifikasi pengaruhnya. Skor akreditasi sekolah dijadikan sebagai perubahan bebas pada level 2. Mutu sekolah dapat dilihat dari skor akreditasi yang merupakan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Data yang memiliki struktur berjenjang umumnya memiliki karakteristik yang mirip dalam satu kelompok dan memiliki keragaman yang berbeda antar kelompok. Dalam kasus ini, kemungkinan capaian siswa dipengaruhi oleh mutu sekolah. Jika pengaruh sekolah diabaikan, analisis regresi yang berganti tidak dapat digunakan pada penelitian ini. Hal ini akan melanggar asumsi siswa yang bebas dan komunikasi yang ragam. Jika tetap dilakukan, akan menghasilkan pendudukan siswa yang salah dan menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Sehingga dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis regresi multilevel untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menerapkan analisis regresi multilevel untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan serta latar belakang pendidikan orang tua terhadap capaian siswa pada skor matematika aksi 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data siswa dan data sekolah. Data siswa berasal dari Puspendik dengan total sampel sebanyak 17.282 siswa dari 1.925 sekolah. Sedangkan data akreditasi sekolah berasal dari BNSM. Setelah data siswa dan data sekolah digabungkan, total observasi menjadi 16.500 siswa dari 1.804 sekolah. Perubahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas perubahan pada level siswa dan level sekolah. Kemudian, pada perubahan X4, X5, sampai X11 merupakan perubahan laten hasil pengukuran dari beberapa pertanyaan. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yang pertama adalah proses data, analisis deskriptif, memeriksa perbedaan data skor matematika antar sekolah. Selanjutnya, membangun model intercept acak, kemudian membangun koefisien acak, dan terakhir adalah menentukan model terbaik. Semakin kecil nilai deviance, maka model semakin baik.
Sebaran skor matematika yang diraih oleh siswa pada aksi 2019 memiliki bentuk yang simetri. Rataan skor matematika yang diraih oleh siswa hanya sebesar 39,53, di mana skor tertinggi yang diraih oleh siswa adalah 73,51 dan terendah sebesar 14,6. Hal tersebut menunjukkan kemampuan siswa pada bidang matematika sangat rendah dan kemampuan siswa tidak merata. Gambar 2 menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki skor akreditasi yang tinggi cenderung memiliki rata nilai matematika yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, siswa perempuan memiliki rata-rata skor matematika yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Akan tetapi, nilai tertinggi dan nilai terendah didapatkan oleh siswa laki-laki. Namun, bentuk sebaran baik siswa laki-laki maupun perempuan memiliki bentuk yang simetri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap skor matematika. Kemudian, siswa yang memiliki orang tua dengan latar pendidikan yang tinggi cenderung meraih skor matematika yang tinggi pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orang tuanya. Model tanpa beban penjelas digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh sekolah terhadap skor matematika yang diraih oleh siswa. Model tanpa perubahan penjelas terdiri atas model regresi biasa dengan tanpa perubahan penjelas atau model 0, dan model tersa pajak tanpa perubahan penjelas atau model 1. Kedua model tersebut dibandingkan untuk melihat pengaruh keragaman level sekolah dengan menggunakan uji kekuadrat pada perbedaan nilai devians. Berdasarkan uji signifikasi tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh struktur pengelompokan terhadap skor matematika yang diraih oleh siswa. Hal tersebut juga membuktikan bahwa metode regresi multi level cocok digunakan pada penelitian ini. Interclass correlation dapat dengan ragam level sekolah dibagi dengan total keragaman level siswa dan sekolah. Dari rumus tersebut dapat dihitung nilai ICC sebesar 0,68. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 26,8% total keragaman skor matematika berasal dari level sekolah, dan sisanya berasal dari level siswa. Selain itu, kelesalapan dan dari siswa yang dipilih acak yang berasal dari sekolah yang sama adalah 0,68. Model intercept acak adalah model regresi dengan memasukkan pengaruh sekolah ke dalam model. Pada model ini, perpotongan pada model terhadap sumbu dinyatakan dalam bentuk acak tidak tetap atau fix seperti pada regresi linear biasa. Perpotongannya berbeda antar kelompok. Setelah menetapkan bahwa ada pengaruh sekolah terhadap skor matematika, perubahan pada level siswa ditambahkan dalam model. Berdasarkan tabel tersebut, capaian siswa dipengaruhi secara nyata oleh perubahan X2, X3, X8, X10, dan X11. Perubahan ini tidak berpengaruh nyata sehingga dikeluarkan dari model. Setelah perubahan tersebut dikeluarkan dari model, intercept dan koefisien regresi pada perubahan tersebut berpengaruh nyata. Kemudian hasil uji signifikasi tersebut menunjukkan bahwa model 2 memiliki nilai deviance yang lebih kecil dibandingkan model 1, sehingga hal ini membuktikan bahwa model 2 lebih baik dibandingkan model 1. Kemudian, penambahan perubahan penjelas level siswa ke dalam model menyebabkan terjadi penurunan keragaman baik pada level siswa maupun level sekolah. 1,36% dari total keragaman pada level siswa dijelaskan oleh perubahan X2, X3, X8, X10, dan X11. Kemudian, 7,37% dari total keragaman pada level sekolah dijelaskan oleh perubahan pada level siswa. Selanjutnya, perubahan penjelas pada level sekolah dimasukkan ke dalam model. Hal tersebut membuktikan bahwa capaian siswa dipengaruhi oleh karakteristik sekolahnya, yaitu skor akreditasi. Penambahan skor akreditasi sekolah ke dalam model memberikan pengaruh terhadap penurunan deviasi yang sangat signifikan. Skor akreditasi sekolah memberikan kontribusi sebesar 10,43% pada keragaman pada level sekolah. Pada model koefisien acak, garis-garis regresi untuk setiap unit level 2 mempunyai kemiringan atau slope yang berbeda. Koefisien acak digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh perubahan penjelas pada level siswa terhadap capaian siswa pada masing-masing sekolah berbeda. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi X2 dan X3 berbeda antar sekolah, bentuk ragaman baru ditambahkan dalam model. Berdasarkan hasil uji tersebut, koefisien X2 dan X3 berbeda antar sekolah. Artinya, pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap capaian siswa berbeda antar sekolah. Langkah terakhir dari model multilevel adalah menganalisis apakah ada interaksi perubahan penjelas level siswa yang memiliki koefisien acak terhadap perubahan penjelas level sekolah. Setelah interaksi X2 dan X3 terhadap Z1 dimasukkan ke dalam model, X2 menjadi tidak signifikan. Setelah interaksi X2 dan Z1 dikeluarkan dalam model, seluruh hasil pendudukan parameter menjadi signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, interaksi perubahan level siswa dan perubahan level sekolah hanya terjadi pada perubahan X3 dengan Z1. Artinya, pengaruh latar pendidikan ayah terhadap capaian siswa dipengaruhi oleh skor akreditasi sekolah. Berikut perbandingan hasil dengan koefisien regresi dan nilai deviance pada seluruh model. Dapat kita lihat deviance terkecil terjadi pada model 5. Hal ini membuktikan bahwa model 5 adalah model terbaik. Berikut persamaan model regresi multilevel. Model koefisien acak dengan interaksi X3 dan Z1 adalah model regresi multilevel terbaik untuk penelitian ini. Latar pendidikan orang tua dan literasi keuangan yang dijelaskan oleh PUBA X8, X10, dan X11 memengaruhi capaian skor matematika yang diraih oleh siswa pada aksi 2019 secara signifikan. Mutu sekolah yang dijelaskan oleh akreditasi sekolah juga berpengaruh terhadap capaian siswa. Semakin tinggi jenjang pendidikan orang tua dan pengetahuan siswa terhadap literasi keuangan, maka akan semakin tinggi juga capaian pada bidang matematikanya.
dan mengenal latar belakang pendidikan ayah terhadap capaian siswa dimana oleh akreditasi sekolah. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini.